Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kerjasama dan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, sebelum belajar, berdoa dulu ya. Nah, kalian sekarang perhatikan gambar berikut ini. Amati gambar-gambar kerjasama di bawah ini ya. Gambar pertama, lihatlah Salman, Jono, dan Susan. Mereka bekerja sama merawat tanaman. Lalu gambar yang kedua, Ika dan Tigor bekerja sama. Mereka membersihkan taman di dalam perumahan tempat tinggal mereka. Lalu gambar yang ketiga, Ayah Salman dan beberapa temannya bekerja sama mengecat gapura perumahan. Ya. Jadi pernahkah kamu melakukan kerjasama di lingkungan sekitar rumahmu? Misalnya kerja bakti, gotong royong gitu ya. Nah, banyak yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Memungut sampah, menyapu jalan, dan membuang sampah di tempat sampah adalah contohnya. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi gambar kerjasama ya. Manakah gambar yang menunjukkan kerjasama? Berilah tanda centang pada nomor gambar yang menunjukkan kerjasama. Kita lihat ya, yang nomor 1. Apakah ini menunjukkan kerjasama? Bukan ya, ini sepertinya sedang berkelahi ya. Nomor 2, gambar nomor 2, apakah ini termasuk kerjasama? Iya, ini sedang melaksanakan piket di kelas sepertinya ya. Dicentang yang nomor 2-nya. Lalu nomor 3, ini ada gambar siswa sedang belajar kelompok. Apakah ini suatu kerjasama? Ya, betul ya, kerja kelompok, kerjanya bareng-bareng ya. Lalu yang nomor 4, di sini ada gambar sedang ini ya, kerja bakti membersihkan masjid sepertinya ya. Apakah ini kerjasama? Iya, tentu saja ya. Lalu yang nomor 5, di sini ada gambar ibu sedang membawa tentengan belanjaan kali ya, habis belanja. Tapi anaknya sedang asik nonton TV, tidak membantu ibunya. Apakah ini kerjasama? Bukan ya. Baiknya kalian juga kalau misalnya lagi ada lihat ibu sedang kesusahan ya, atau kalaupun tidak kesusahan misalnya bawanya banyak ya, seperti ini aja bawanya banyak nih, ada berapa, 3 tas ya, kalian bisa bantuin membawanya ya, membantu orang tua. Lalu gambar nomor 6, di sini ada anak sedang bermain bola ya. Bermain sepak bola itu merupakan salah satu bentuk kerjasama atau bukan? Iya, itu merupakan salah satu bentuk kerjasama, jadi dicentang ya. Nah, kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Lakukan sesuai kemampuan kita. Walau hanya memungut sampah kecil, jika dilakukan oleh banyak orang, maka akan mampu mengurangi sampah di sekitar kita ya. Jadi kita bekerja sama untuk kebersihan lingkungan ini ya, lingkungan kita ya. Sama-sama dari hal yang kecil, kalau dilakukan banyak orang ya bersama-sama, insya Allah hasilnya juga akan besar ya. Ya, sekarang kita akan memasangkan pernyataan yang ada di sebelah kiri dengan dampaknya di sebelah kanan ya, atau di situ ada gambarnya ya, yang di sebelah kanan ya. Yang pertama, kita baca dulu pernyataannya yang di sebelah kiri. Warga Pelita Desa tidak melaksanakan jadwal membersihkan lingkungan. Nah, dampaknya apa nih? Kita lihat gambar yang di sebelah kanan ya. Dampaknya kira-kira apa jika tidak melaksanakan jadwal membersihkan lingkungan? Ya, dampaknya adalah gambar nomor 2 ya, atau gambar yang di bawah ini ya. Jadi lingkungannya kotor ya, karena tidak dibersihkan. Lalu selanjutnya, warga sekitar Sungai Ciliwung tidak bekerja sama menjaga kebersihan sungai. Dampaknya yang mana? Gambar yang atas atau bawah?
Iya, yang atas ya. Di sini gambarnya kebanjiran ya karena tidak membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi di sini di sungai sumbat ya jadinya ya. Mungkin ada yang buang sampah di sungai ya jadinya airnya meluap ya. Jadi terjadilah banjir deh ya. Nah, bekerja sama artinya melakukan suatu pekerjaan bersama-sama. Ada pembagian tugas saat bekerja sama. Saat pembagian tugas harus memperhatikan keahlian yang dimiliki ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya ya. Di sini ada gambar orang atau bapak-bapak sedang mengecat gapura sendirian ya. Di sini dia bilang lelahnya hari ini gitu ya. Kita lihat juga wajahnya juga lelah ya, capek. Apa tanggapanmu? Kira-kira apa tanggapannya? Tanggapannya bisa bermacam-macam ya. Misalnya kasihan bapaknya kerja sendiri atau bisa juga tanggapannya harusnya dikerjakan bersama-sama ya. Jadi kerjasama yang bisa dilakukan apa kira-kira? Kerjasama yang bisa dilakukan kerja bakti memperindah gapura, kerja bakti mengecat gapura, atau bisa juga sekalian dengan lingkungan ya. Jadi kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan ya. Lalu contoh kalimat ajakannya bagaimana? Jadi misalnya ini kerjanya sendiri nih, kita mau ajak warga lain untuk ikut serta. Gimana kira-kira kalimat ajakannya? Mari kita kerja bakti ya, atau mari kita bergotong royong memperindah gapura. Ya, bisa juga gitu ya. Atau misalnya yang lebih luas, mari kita membersihkan lingkungan ya. Lalu selanjutnya di sini, menurutmu apa manfaat kerjasama? Ya, jadi kerjasama tadi seperti kita sudah lihat di gambar ya. Kalau kerjanya sendirian, dia capek ya, dia lelah. Jadi kalau kerjanya bareng-bareng, insya Allah lebih ringan ya. Jadi manfaat kerjasama adalah mempermudah atau memperingan pekerjaan ya. Dan juga dengan kerja bakti atau kerjasama ya, pekerjaan menjadi lebih lama apa lebih cepat. Hanya kerjanya sendiri sama kerjanya rame-rame, kira-kira lebih cepat mana kerjanya? Iya, lebih cepat ya rame-rame ya yang kerjasama. Jadi yang kedua manfaat kerjasama adalah mempercepat waktu pekerjaan ya. Jadi mempersingkat waktu pekerjaannya. Jadi pekerjaan lebih cepat selesai ya. Apa akibatnya bila tidak bekerja sama? Nah, bila tidak bekerja sama tadi seperti Bapak yang ini ya. Jadinya capek sendiri ya. Jadi bila tidak bekerja sama akan lebih lama juga waktunya ya. Lebih sulit ya, lebih lama kerjanya ya. Nah, sekarang kita baca teks berikut ini ya. Sekolah sehat. Sekolah Salman sekolah sehat. Halaman sekolah terlihat bersih. Kantin sekolahnya bersih. Makanan yang dijual makanan sehat. Semua makanan diolah dengan baik. Kepala sekolah selalu mengingatkan, jagalah kebersihan kantin. Buanglah sampah pada tempatnya. Lakukan pemilahan sampah agar sampah dapat didaur ulang. Kebersihan kantin penting untuk dijaga. Kantin bersih, makanannya sehat. Dibutuhkan persatuan semua warga sekolah agar kantin sehat tetap terjaga. Nah, juga bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya, merupakan salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila ya. Nah, kalian masih ingat bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, kalian silakan tuliskan bunyi sila ketiga Pancasila di garis ini ya. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Ya, betul ya.
Lalu selanjutnya di sini kita disuruh cari jalan nih ya, menyusuri jalan yang tepat agar gambar sila ketiga sesuai dengan teks yang benar. Nah, di sini ada beberapa ini ya bunyi teks Pancasila ya, sila-silanya. Nah, kira-kira mana yang merupakan bunyi dari sila ketiga? Ya, Persatuan Indonesia ya. Jadi nanti kalian susuri dari kalimat Persatuan Indonesia sampai ke lambangnya. Ya, apa lambangnya? Pohon beringin ya. Nah, sekarang kita identifikasi gambar sila ketiga ya. Di sini ada beberapa gambar pohon nih. Gambar sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Nah, kalian coba lingkari gambar pohon beringin yang kamu lihat ya. Jadi di sini ada beberapa pohon. Nah, yang kalian lingkari adalah gambar pohon yang merupakan lambang dari sila ketiga. Apa lambangnya? Pohon apa nih? Pohon beringin ya. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi dan mewarnai gambar lambang dari sila ketiga ya. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin ya. Lengkapilah gambar pohon beringin di bawah ini, lalu warnai sesuai dengan lambang sila ketiga ya. Silakan nanti dilengkapi ya gambarnya lalu diwarnai. Nah, sekarang ayo kita telaah kegiatan kita mengamati pengamalan sila ketiga. Kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Semangat persatuan dalam menjaga kebersihan itu penting. Tanpa ada persatuan dari seluruh warga sekolah, maka sekolah sehat tidak akan terwujud. Persatuan seluruh warga sekolah adalah contoh penerapan sila ketiga. Bagaimana penerapan sikap sesuai sila ketiga Pancasila di sekolah? Nah, berikut ini beberapa sikap penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah ya. Yang pertama, menunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan belajar giat dan upacara bendera di sekolah. Yang kedua, mewujudkan persatuan bangsa dengan tidak pilih-pilih dalam berteman. Nah, ini mungkin Bu Heni komentari sedikit ya. Maksudnya di sini mungkin ini ya tidak membedakan suku kayak gitu ya. Tapi kalau dalam dalam agama kita ya, dalam Islam, Rasulullah malah memerintahkan kita untuk memilih dalam berteman ya. Kita pilih teman-teman yang baik ya, karena agama seseorang itu dilihat dari teman dekatnya ya. Jadi kita pilih teman yang baik-baik saja ya, karena jika teman kita buruk ya, maksudnya kita pilih berteman dengan teman-teman yang buruk, maka akan mempengaruhi kita ya. Kita khawatirnya terpengaruh dengan ajakan-ajakan mereka ya, karena sikapnya ya kurang baik ya. Jadi di sini Bu Heni ingatkan sih, kita sebaiknya pilih-pilih teman yang baik-baik ya. Tapi mungkin di buku ini maksudnya itu tidak pilih-pilih teman dalam hal suku bangsa, dalam hal perbedaan fisik kayak gitu, yaitu itu sih ini ya nggak boleh ya. Jadi kita berteman dengan siapa saja ya, yang dari suku bangsa Jawa, Sumatera ya, yang berkulit hitam, berkulit putih, yang tinggi, pendek, gemuk, kurus sesama ya, itu kita baru tidak usah pilih-pilih teman ya, harus berteman semuanya. Tapi kalau dalam hal sikap atau kebaikan kita harus pilih ya. Kita pilih teman-teman yang sikapnya, sifatnya baik-baik ya, apalagi yang soleha ya, itu yang kita pilih. Oke, yang ketiga selanjutnya ya, bergotong royong menjaga kebersihan sekolah sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengidentifikasi pengamalan sila ketiga. Berilah tanda centang pada gambar pengamalan sila ketiga. Nah, ini kalian coba kerjakan ya, latihan kalian kira-kira pengamalan sila ketiga ini pada gambar tuh yang mana? Kalian dicentang ya. Nah, kesimpulannya, bergotong royong menjaga kebersihan adalah pengamalan dari nilai persatuan. Bersatu tanpa memandang perbedaan warna kulit dan suku bangsa. Dengan semangat persatuan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan tangguh.
Nah, tugas kalian adalah mempraktekkan contoh pengamalan sila ketiga tentang kerjasama. Ya, kalian kirim ke Google Classroom ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang kerjasama dan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.